Flashback Yongso muda yang ingin menyelamatkan kakek dan Pak Cule, namun Bude Sri selalu mencegahnya. Dari situlah kekuatan Bu Yongso muncul. Yongso muda memanipulasi otak Bude Sri dan membuatnya bertekuk lutut. Kemudian Bu Yongso kabur dari tempat itu dengan santainya. Scene berganti ketika kakek ketahuan melepaskan Asep. Kakek mengaku melepaskannya untuk kemudian menangkapnya lagi bersama-sama. Tujuannya agar keluarga ini semakin erat chemistry-nya. Karena untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, keluarga ini harus bersatu. 우리가 진짜 가족이 될 수 있는 기회가 되지. 너같이 먹통 같은 놈한테 들을 소리는 아니야. Terbukti ketika masalah terus datang, di saat itu pula keluarga Bu Yongso semakin kompak. Di sekolah, Jiwo dan Jihun kini menguasai kelas, sedangkan Mas Agus sebagai ketua OSIS hanya bisa tertunjuk lesu sebab kuasanya telah hilang. Seiring dengan hilangnya Yuntai, dia tidak punya kekuatan, hanya uang dan uang. Namun Jiwo dan Jihun bukan orang yang mau dikendalikan oleh uang. 왜? 내가 우리 학교 동치고 자영업하래. Malamnya di rumah, Jihun kembali menyelidiki kasus sindikat perdagangan AWW yang dilakukan oleh Yuntai. Dengan keahlian hacking yang sangat mumpuni, dia mau menemukan member platinum PT Yuntai. Dan ternyata orangnya adalah suami dari Juragan Yani. Wow! Sangat mengejutkan. Jihun pun sangat marah dengan kelakuan tua bangka itu dan menyerahkan kasus ini agar Bu Yongso yang mengurusnya. Suami Juragan Yani yaitu Pak Mulyo memang pejabat yang sangat kejam, sering menyiksa satpam kantor, bahkan suka merudal paksa staf kantornya yang bernama Bunga, yang merupakan anak dari satpam kantor tersebut. Bunga terpaksa menuruti kemauan Pak Mulyo karena diancam ayahnya akan disiksa dan foto vulgarnya disebarkan. Sungguh miris. Ternyata sisi gelap Korea Selatan sangat menyedihkan. Di sisi lain, Bos Luhut dan Juragan Yani sedang melakukan perbincangan. Namun tiba-tiba Yuntai datang dan memanggil Ibu Yani dengan sebutan Ibu. Lah, Yuntai kan anaknya Bos Lulut. Berarti Bu Yani istrinya Bos Lulut. Terus Pak Mulyo siapa? Ternyata Bu Yani berselingkuh dengan Bos Lulut hingga anak mereka segede itu. Dan parahnya Pak Mulyo tak pernah mengetahuinya. Duh, keluarga yang sangat rumit. 가서 신나라 나인 특허물 사온다고. 그 동물병원 거기. Di klinik, Bu Yongso secara tidak sengaja kedatangan Bunga yang membawa kucing yang sakit. Bu Yongso langsung tahu karena Jihun sudah menceritakan semuanya. Bunga adalah korban kebrutalan pejabat kota, Pak Mulyo. Bu Yongso berjanji akan menolong Bunga. Tak lama berselang, Jiwo sampai ke rumah, tapi dia datang sendiri. Sontak Bu Yongso dan keluarga khawatir. Dan ternyata benar, Jihun diculik oleh Bos Lulut. Dia menuntut balas atas apa yang terjadi dengan anaknya. Dia pun menyandera Jihun dan membawa mawar yang dia kira Jiwo. Maklum, udah tua rada rabun. Dia mengancam akan mencabik-cabik Jihun dan mawar jika keluarga Bu Yongso tidak datang. Semua keluarga diberi tugas. Pak Cule mengurus Jihun, Bu Yongso mengurus mawar, dan Jiwo menjaga kakek di rumah. Dan tibalah Pak Cule sampai di tempat Bos Lulut. Dia memperingati untuk melepaskan mawar karena dia tidak tahu apa-apa.
Dan jangan membuatnya marah, sebab bisa membuatnya menjadi Naruto ekor 9. Tapi Bos Lulut gak ada takutnya secara dia bersama puluhan tukang pukulnya. Dia pun menampol bolak-balik wajah Pak Cule, dan benar Pak Cule jadi sosok Super Saya 4. Pak Cule memporak-porandakan tukang pukul si Bos. Bahkan si Bos kalah KO tak sadarkan diri. 우선이가 이 아재 뭔지 알지 우리 지훈이? Kemudian Pak Cule menelepon Bu Yongso kalau urusannya sudah selesai, dan sekarang giliran Bu Yongso yang mengurusnya. Wah, sepertinya Bos Lulut bakal disetrum Bu Yongso. Di waktu yang sama Bu Yongso sudah tiba di depan pintu sebuah kamar Red Door. Di dalamnya ada pejabat Mulyo yang sedang menunggu. Sontak si Mulyo ini terkejut karena dia menunggu bunga, tapi Bu Yongso yang datang. Bu Yongso mengaku menggantikan bunga sebab bunga lagi cantengan. Karena sudah kelewat sagapung, si pejabat cabul itu mempersilahkannya masuk. Gak papalah, yang penting ada dikit. Bukannya kenikmatan, melainkan kesengsaraan yang akan dia dapat. Rasakan lo pejabat cabul. Dan benar, pejabat cabul itu dibuat pingsan dengan totok jakun khas keluarga Bu Yongso. Lalu Bu Yongso mempersiapkan peralatan tempurnya untuk mengadakan pertunjukan seperti yang dilakukannya kepada Yuntai. Tapi kali ini sepertinya lebih sadis karena dosanya lebih banyak. Jadi teringat kayak pejabat di sebuah negeri ya. Seperti yang direncanakan, Bunga dan bapaknya datang untuk menyaksikan pertunjukan Bu Yongso tersebut. Dan pertunjukan dimulai. Di sini karena terlalu gore dan creepy, dipercepat ya aja ya guys. Sangat ngeri cuy. Real. Intinya tangan, mata, dan kantong menyanya diobrak-abrik sama Bu Yongso. Besoknya keluarga Bu Yongso sedang menikmati masa damai sebentar. Mereka dikagetkan dengan kedatangan detektif Ngatmo yang mengintimidasi Pak Cule bahwa keluarganya terlibat dengan kejadian pembunuhan gadis tempo hari. 금수유원지에서 지우 잃어버렸. Tapi Asep Peang datang setelahnya dan dihadapkan dengan situasi yang membagongkan. 3 orang kocak bertemu detektif, Pak Cule, dan si pelaku Asep Peang. Saat Pak Cule terpojok, sepertinya keberuntungan berpihak kepadanya. Asep Peang dilumpuhkan Jihun dengan totok jahunya. Detektif pun terkena jurus yang sama, kali ini kakek yang mengeksekusinya. Kemudian mereka berdua diikat dan ditinggalkan di ruangan yang sama. Setelah sadar, detektif Ngatmo lalu menginterogasi Asep. Ia kemudian mengakui perbuatannya. Apa yang Asep lakukan karena suruhan Doom Filover yang asli. Detektif Ngatmo terheran-heran dengan apa yang terjadi. Dengan kemampuan Bu Yongso, dia membuat detektif dan Asep masuk dalam ruang ilusinya dan menjelaskan semuanya dengan gamblang. Detektif Ngatmo langsung memahaminya. Tanpa basa-basi, Asep yang langsung dikirim ke penjara. Namun sebelum pergi, Detektif Ngatmo mengambil foto keluarga Bu Yongso dengan menggunakan kostum kemarin untuk dijadikan sebagai bukti. 교수님에서 아, 끝. 하나, 둘, 셋. 이건 여러분들이 금수확산 당분간 금수시 떠나면 안 됩니다. Setelah kengerian itu, Bu Yani menemui Bos Lulut untuk menceritakan apa yang terjadi dengan suaminya barusan.
Bos Lulut sangat senang, namun ketika Bos Lulut menyebut nama kedua anak Bu Yongso, Bos Lulut mendadak kesakitan. Sepertinya dia juga terkena genjutsu Bu Yongso. Sontak membuat Juragan Yani marah besar kepada Bu Yongso. Karena ketiga laki-lakinya, Yuntaek, pejabat mulia dan Bos Lulut seperti orang ketempelan dedemit dan semua dilakukan oleh Bu Yongso. Dia pun kemudian menyusun rencana membalas dendam perbuatan Bu Yongso. Besoknya di sekolah, sebut saja Ratmi, anak asuh Bu Yani, ditugaskan untuk menculik Jiwo. Mereka berkelahi, tentu saja Jiwo menang telak. Namun Mas Agus tiba-tiba datang seperti polisi ladusing. 이 존만한 학교에 쌍년이 둘이나 있으면 그보다 너 그 집 애들 빤스 사진 찍어 팔던 애까지 뽀록나서 완전 족밥대. Dia datang dan bikin onar, memotret brutal Jiwo dengan kilatan flash HP-nya. Sontak Jiwo seperti kesurupan, mencabik-cabik Mas Agus dan membuat Mas Agus tepar berlumuran sirup marjan koko pandan, membuat Mas Agus sedikit sakaratul maut. Ternyata Kyuubi dalam diri Jiwo bisa bangkit karena kilatan cahaya, sebab dia memiliki trauma yang dalam terhadap kilatan cahaya tersebut. Jiwo pun panik, namun Ratmi dengan liciknya merayu mengajak Jiwo kabur ke rumahnya sampai keadaan kembali aman. Ternyata rumah yang dituju adalah rumah Juragan Yani. Rencana Bu Yani berjalan dengan mulus. Jiwo pun disandra. Kemarin Jihun selamat, sekarang giliran Jiwo yang diculik. Ini keluarga masalahnya nggak ada habisnya. Tak berselang lama, Bu Yongso menerima telepon dari Bu Yani. Ia diberitahu jika anaknya ada pada Bu Yani dengan keadaan sehat walafiat. Tanpa rasa curiga, Bu Yongso datang sendirian. Sesampainya di sana, Bu Yongso disambut dengan tangan hangat. Namun apa yang terjadi? Bu Yongso dijebak. Ia disekap seperti hewan kurban di sebuah ruangan bawah tanah. 어떻게 키웠어? 그것도 둘씩이나? 는 애들이 밖으로만 나돈다고 하나님 쭉 떨어졌거든. 야, 미니언 이걸 왜? 냈다? Bu Yongso disiksa, diacak-acak, digantung. Ya, intinya disiksa dengan sangat menyakitkan. Tapi saat ada kesempatan, Bu Yongso kemudian mengunci leher Bu Yani dengan kuncian khas atlet MMA. Mereka berdua tumbang. Karena Bu Yongso dalam keadaan terikat, Bu Yongso dihantam dengan benda tumpul dan akhirnya pingsan juga. 너 내가 뭔지 모르나 본데. Saat Bu Yani akan mengeksekusinya, tiba-tiba Pak Cule datang, bak polisi India. Dia langsung mengulti flicker stun Bu Yani hingga terkapar. Jiwo dan Bu Yongso selamat, namun saat mereka akan pergi meninggalkan ruangan itu, Pak Cule membuka tirai yang menutupi kandang di sebelah tempat Jiwo disekap. Dan setelah dibuka, ternyata sungguh keji, kejam, durjana. Isi kandang di balik tirai ternyata bukan hadiah atau bukan gumpalan emas, melainkan kumpulan gadis yang sedang dipasung, mungkin akan diperjualbelikan. Melihat pemandangan keji itu, Bu Yongso memutuskan untuk memberikan sentuhan akhir kepada Bu Yani. Seperti biasa, Bu Yongso menyiksa orang-orang yang harusnya disiksa.
Andai koruptor di negara ini diperlakukan seperti itu. Kali ini tidak menggunakan hipnotis, tapi secara real cuy. Waduh, ini sih kelewatan crispy. Maaf, dipercepat untuk adegannya. 생으로 하는 건 너무 오랜만이라 솔직히 자신 없으다니. 아쉬워서 생으로만 아니라 꿈이거든. 댕댕이랑 양. Tapi ada momen penting sebelum menyiksa. Bu Yongso menginterogasi sebenarnya siapa dalang dari semua kejadian yang dialaminya. Terkejut, terbengong, terbelalak, terheran-heran mendengar pengakuan Bu Yani. Ternyata dalangnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah si pendeta yang cupu itu. Sungguh sangat di luar Nurul cuy. Di siang hari dia pendeta, di malam hari dia seorang cowok yang sangat cabul. Bahkan Bu Yani sering dia bungkus. Gokil banget cuy. Kasusnya selangkangan mulu. Kalau bukan apemnya bully, sisi gelap Korea memang memprihatinkan. Dari pengakuan Bu Yani, Bu Yongso menyimpulkan bahwa Doom Developer adalah si pendeta itu.